Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Terakhir. Nah, teman-teman, kalian pasti sudah sering mendengar kalimat yang berbunyi seperti ini, mens sana in corpore sano. Nah, jadi kalimat ini sering digunakan dalam pembahasan yang berhubungan baik itu kesehatan mental ataupun kesehatan fisik. Mens sana in corpore sano ini sendiri memiliki arti kesehatan jiwa atau jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Nah, kalimat ini diambil dari sebuah karya sastra pada zaman Romawi yang ditulis oleh seorang penyair bernama Jovenil. Jadi Jovenil ini menuliskan dalam karyanya berjudul Satir ke-10. Nah, dalam Satir ke-10 ini Jovenil menyindir orang-orang di zaman tersebut yang lebih mementingkan hal-hal berbau materialistik atau hal-hal yang berhubungan dengan duniawi seperti kekayaan ataupun kekuasaan, kemudian fisik atau tampang yang menawan dan hal-hal materialistik lainnya. Nah, Jovenil menyindir orang-orang tersebut karena mereka lebih mementingkan hal-hal fana dan mengesampingkan hal yang sebenarnya itu adalah sebuah atau sesuatu yang lebih penting dari hal yang mereka kejar. Apa itu? Itu adalah kesehatan jiwa dan kesehatan fisik atau kesehatan secara umumnya. Jadi Jovenil mengatakan mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat ada di dalam fisik atau tubuh yang sehat. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas lebih jauh hubungan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Judul video kali ini adalah mens sana in corpore sano, hubungan antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Saya yakin teman-teman juga sudah sadar tentang pentingnya kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Tapi, tahukah teman-teman kalau kesehatan fisik dan mental itu sebenarnya adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti kata Jovenil tadi, mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Jadi, secara tidak langsung, jika kita ingin sehat secara fisik, kondisi mental kita atau jiwa kita harus sehat terlebih dahulu, baru kita bisa mencapai kesehatan fisik nantinya. Ini juga sejalan dengan mungkin beberapa penelitian yang kita temui sekarang, bahwa ketika kondisi psikologis kita cenderung tidak stabil, maka sistem kekebalan tubuh kita juga akan menurun dan hal tersebut akan membuat kita mudah terserang penyakit. Maka hal inilah yang membuat saya ingin mengangkat tema ini agar teman-teman tahu dan sadar bahwa kesehatan fisik dan mental itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jadi, teman-teman, salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan fisik adalah dengan berolahraga. Berolahraga itu banyak macamnya, seperti berlari, kemudian latihan beban, ataupun hanya sekedar berjalan kaki setiap harinya. Nah, berolahraga secara rutin ini tentu memiliki manfaat atau dampak positif bagi kesehatan kita. Di antaranya adalah, pertama, melatih kekuatan otot dan membantu kita untuk membentuk otot, membuat kita menjadi lebih kuat. Selanjutnya, juga dengan berolahraga secara rutin, kita bisa melatih kinerja jantung dan paru-paru. Itu masuk ke dalam kardiovaskular. Kardiovaskular ini bisa kita latih, bisa kita dapat dengan melakukan kegiatan seperti bersepeda ataupun berlari. Kemudian, manfaat lain dari berolahraga secara fisik adalah membantu untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Karena
ketika kita berolahraga, tubuh kita akan lelah, dan saat kita tidur di malam hari, kita akan cenderung tidur dengan lebih nyenyak karena kita mengalami kelelahan secara fisik. Tapi hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah berolahraga secara rutin. Tidak masalah teman-teman berolahraga atau melakukan aktivitas itu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, atau bahkan cuma seminggu sekali, tidak masalah. Yang penting dilakukan secara rutin, teratur, berulang-ulang, dan terus-menerus. Jadi supaya kita bisa mendapatkan manfaat olahraga secara lebih maksimal, ada baiknya kita melakukan kegiatan tersebut secara rutin. Jadi teman-teman bisa membiasakan dulu untuk berolahraga, entah itu seminggu sekali di hari Minggu dengan berjalan santai terlebih dahulu, kemudian kita bisa meningkatkan intensitasnya perlahan-lahan setiap minggunya. Nah, selain itu, selain manfaat secara fisik, berolahraga juga memberikan manfaat dan dampak positif ke terhadap mental atau kondisi psikologis kita. Yang pertama adalah berolahraga secara rutin bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri, membuat kita menjadi lebih bisa untuk menghargai diri kita sendiri karena kita telah berolahraga, teman-teman. Selanjutnya, olahraga juga bisa membantu kita untuk memperbaiki suasana hati, menurunkan tingkat kecemasan dan depresi, serta mengurangi stres. Nah, manfaatnya secara mental ini juga saya rasakan secara pribadi karena saya juga suka berolahraga, teman-teman. Jadi setiap kali saya merasa stres atau tidak nyaman secara psikologis, entah itu sedih atau bahasa sekarangnya itu galau, jadi setiap kali galau saya melakukan olahraga seperti angkat beban atau olahraga lainnya, lari, jalan, dan itu sangat berdampak terhadap diri saya sendiri karena saya merasakan hal tersebut sebelum dan setelah berolahraga di hari itu, membuat perasaan suasana hati saya menjadi lebih menyenangkan, lebih bisa merasa lebih baik lah ya. Jadi saya mendapat pengalaman, saya mengalami hal tersebut sendiri. Jadi dan juga dengan berolahraga, hal lain yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih percaya diri karena tentu saja seperti yang saya bilang tadi, berolahraga bisa membantu kita untuk melatih otot dan membuat kita lebih, bagaimana aku mengatakannya, lebih percaya diri karena tubuh kita menjadi lebih berisi, lebih berotot, teman-teman. Jadi itu adalah dampaknya secara fisik dan psikologis. Nah, jadi kesimpulannya pada video kali ini adalah, pertama, kesehatan fisik dan kesehatan mental itu adalah hal yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kemudian kesehatan fisik dan mental bisa kita dapat dengan melakukan olahraga secara rutin, baik itu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, ataupun hanya seminggu sekali. Dan ada baiknya kita melakukan olahraga secara rutin dan teratur agar kita mendapatkan manfaat olahraga secara maksimal. Jadi itu saja penyampaian materi pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cihuy.